Penertiban PKL Satpol PP angkut alat permainan di Tugu Kopi Kepahyang. Angkat benteng anggaran Rp14 untuk THR ASN. Informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam laporan edisi kali ini Jumat 13 Maret 2026. Beragam informasi aktual dari berbagai daerah akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Kaki Junanda. Inilah laporan daerah selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menerima penitipan pengembalian kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Penitipan uang tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Anif Kasyanti. Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menggelar konferensi pers terkait penitipan pengembalian kerugian negara dari tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemotongan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2024. Kegiatan ini digelar di Aula Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Nurmalina Hajar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat struktural dan lingkungan Kejari Bengkulu Utara. Dalam perkara ini tersangka adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Anif Kasyanti, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Desember 2025. Pihak keluarga tersangka melalui suaminya telah menitipkan sebagian kerugian negara sebesar Rp200 juta kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Penyerahan uang tersebut dilakukan pada Kamis 5 Maret 2026 sebagai bentuk itikat baik untuk pengembalian kerugian negara. Berdasarkan hasil audit, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp441 juta. Jumlah tersebut merupakan uang yang diterima tersangka dari praktik pemotongan anggaran pada sejumlah kegiatan di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, baik yang bersumber dari APBD tahun 2024 maupun dana APBN. Penyidik juga menemukan adanya pemotongan dana di 22 puskesmas di Kabupaten Bengkulu Utara. Potongan tersebut berkisaran antara 3 hingga 6% dari dana bantuan operasional kesehatan dan dana jaminan kesehatan nasional yang bersumber dari APBN. Modus yang digunakan yaitu dengan menginstruksikan bendahara JKN untuk mengumpulkan kembali dana jasa pelayanan yang telah diterima tenaga kesehatan sebesar 3% atas arahan tersangka. Berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari pihak auditor Kejaksaan Negeri Bengkulu, perbuatan angka tersebut perbuatan yang memotong melakukan pemotongan anggaran pada Dinas Kesehatan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Pemirsa, tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara Kabupaten Bengkulu mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran TPP dalam APBD. Tahun sebelumnya total anggaran TPP mencapai Rp48 miliar dan saat ini hanya dialokasikan sebesar Rp43,2 miliar.